Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf baik perkataan maupun perbuatan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang pro maupun yang kontra di channel ini. Kembali saya hadirkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam ceramahnya bagaimana orang-orang Jawa khususnya tidak mau direndahkan oleh siapapun. Ini tercatat di abad 16 bagaimana penjajah Portugis datang ke Indonesia, maka perlawanan-perlawanan dilaksanakan oleh orang-orang Jawa. Terkait dengan bedah kitab nasab, beliau menyampaikan berpedoman pada kitab nasab bahwa perjalanan baik Wali Songo maupun para Bani Pahlawi di Indonesia, ternyata apa yang disampaikan tentunya berdasarkan referensi kitab hasil karya ulama-ulama terdahulu. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana ceramah beliau lewat video berikut ini. Segala hilaf mohon maaf. NKRI Hakamatin Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dicatat oleh orang-orang Portugis di abad 16. Betapa orang-orang Jawa tidak mau direndahkan oleh orang-orang asing. Seorang Portugis yang lain yang bernama Tome Pires dalam bukunya Summa Oriental di abad ke-16 juga mengatakan orang-orang pesisir Jawa Tengah sudah mempunyai kapal-kapal perang yang sangat modern. Jika kapal-kapal perang Portugis dijejerkan dengan kapal-kapal perang orang-orang Jawa Tengah, maka kapal-kapal perang Portugis ini tidak ada apa-apanya. Ini adalah menunjukkan betapa orang-orang Eropa, orang-orang Portugis kala itu memiliki rasa hormat yang begitu tinggi terhadap orang-orang Jawa. Karena apa? Karena orang Jawa ketika itu memiliki sikap, memiliki jati diri sebagai orang-orang Jawa yang dia merasa bahwa dirinya adalah keturunan daripada raja-raja besar di masa lalu, yang dia merasa bahwa dirinya adalah keturunan para orang-orang yang telah mampu untuk membangun Borobudur, membangun Prambanan, di mana ketika itu Eropa masih dalam kegelapan, di mana ketika itu Arabia masih dalam kejahiliaan, tetapi tanah Jawa ketika itu sudah mampu untuk membangun Borobudur dan Prambanan. Menurut Profesor Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU, sekarang sudah almarhum, bahwa ajaran sosiologi di tanah Jawa, ajaran kelompok-kelompok masyarakat di tanah Jawa yang kemudian diadopsi oleh saudara-saudara kita dari agama Hindu, bahwa kelompok sosial yang ada di Indonesia ada bukan berdasarkan keturunan tapi berdasarkan prestasi. Ada Brahmana, ada Kesatria, ada Waisya, ada Sudra. Ini bukan kasta, tapi ini disebut oleh orang-orang Jawa masa lalu dengan catur warna, dan bukan berdasarkan keturunan
tapi berdasarkan prestasi, pilihan-pilihan hidup, kesemangatan dalam menggapai cita-cita. Dia yang jadi Brahmana bukan dia anak Brahmana, tapi siapa saja yang mau untuk belajar ilmu-ilmu kebrahmanaan. Dia yang jadi kesatria bukanlah mesti dia harus anak seorang kesatria. Siapapun dia, walaupun dia dari sudra, tapi kalau dia kemudian belajar maka dia bisa menjadi kesatria. Waisa, golongan orang-orang kaya, itu bukan karena keturunan, tapi siapa saja dia mau dagang cilok, mau dagang bakso ke Tangerang, maka kemudian dia banyak duit, dia akan naik dari sudra menjadi waisa. Menurut Profesor Agus Sunyoto, bahwa yang demikian itu bukan hanya ada di dalam ajaran saudara-saudara kita agama Hindu, tetapi juga jauh dari ajaran nenek moyang kita orang Jawa, di mana siapa saja bisa jadi Brahmana, siapa saja bisa menjadi kesatria. Kalau dari golongan sudra, buruh, tani, dia mau belajar ilmu-ilmu pemerintahan, maka dia bisa menjadi kesatria. Kalau anak sudra, dia mau belajar ilmu-ilmu keagamaan, maka dia bisa menjadi Brahmana. Kalau dia banyak duitnya, siapapun dia, maka dia disebut daripada golongan waisya. Kalaulah ajaran seperti ini dari leluhur kita, maka ajaran ini adalah sesuai dengan konsep Islam. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan menurut leluhur kita itu diukur dari ketidakmauannya terhadap harta kekayaan. Semakin dia menjauh dari kekayaan, maka derajatnya di depan masyarakat akan semakin tinggi. Kenapa Brahmana begitu mulia, disebut ranking pertama dalam strata sosial nenek moyang kita zaman dulu? Karena Brahmana sama sekali tidak punya harta, tidak punya rumah. Kadang-kadang dia bertapa di goa, menjalankan ritual-ritual spiritual. Kemudian yang kedua, siapa? Kesatria. Kesatria tidak punya kekayaan, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Kesatria dari mulai raja, dari mulai patih, tumenggung, bupati, dalam tatarannya dia sebenarnya tidak boleh mempunyai kekayaan, hidupnya dijamin oleh negara. Kenapa dia itu mulia menjadi strata kedua? Karena dia tidak punya kekayaan, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Kenapa waisa, para konglomerat, walaupun dia kaya raya, tanahnya ngablak-ngablak, hartanya banyak, sawahnya luas, tapi kenapa dia tingkatannya tingkat ketiga dihormati oleh masyarakat Jawa pada zaman dulu? Karena dia sudah punya rumah, dia sudah punya tanah. Semakin harta kekayaan itu melimpah, orang-orang Jawa dulu semakin merendahkannya. Kenapa orang sudra itu kemudian menjadi keempat? Karena dia pembantu daripada waisa, pembantu daripada konglomerat. Tetapi di dalam strata sosial masyarakat Jawa ketika itu, kalau anak seorang buruh kemudian dari dia mendapatkan gaji dari orang-orang waisa, dia sekolahkan anaknya, dia didik, kemudian dia menjadi kesatria, maka dia bisa menjadi kesatria. Kalau dia mau mendharma baktikan hidup hanya untuk Tuhan, maka dia bisa menjadi Brahmana. Ini ajaran orang-orang Jawa zaman dahulu kala. Maka ketika Islam datang, Wali Songo menyebarkan agama Islam
Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, ajarannya langsung diterima oleh orang-orang Jawa. Lelakon-lelakon daripada wayang yang dari dulunya adalah raja sentris, Gatot Kaca, Bima dan sebagainya, diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi Punakawan, Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Ini adalah taktik daripada bagaimana para wali-wali Songo menyamakan derajat seluruh umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ajaran Islam. Kalau engkau pengen mulia, maka bertakwalah. Kalau engkau pengen tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya ada satu lakon wayang disebut dengan Petruk Jadirojo, gitu boten. Namanya Prabu Wel Gedobleh. Petruk, orang dari kalangan orang-orang yang tidak punya duit. Di dalam lakon-lakon wayang Wali Songo, dia bisa menjadi raja. Petruk jadi raja dengan gelar Prabu Wel Gedobleh. Ini adalah ajaran-ajaran Wali Songo. Coba lihat, pelajari daripada manuskrip Wali Songo, semuanya memiliki nilai falsafah sama derajat semua manusia di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa. Kemuliaan tidak dilihat dari pangkat dan jabatannya di dalam agama Islam, betul? Betul. Kemuliaan tidak dilihat daripada mobilnya apa, betul? Kemuliaan tidak dilihat dari dia sebagai apa di dalam tata kepemerintahan, di dalam bagaimana dia itu mengelola kekayaan, tapi dilihat dari ilmu, dilihat dari takwa. Siapa yang bertakwa, dia yang paling mulia. Siapa yang berilmu, dia yang tinggi pangkatnya. Ini ajaran para Wali Songo. Coba lihat, Sunan Gunung Jati mempunyai wasiat, kulo titip tajuk karo fakir miskin. Tajuk ini adalah lambang daripada spiritualitas kepada Allah. Fakir miskin ini adalah lambang dari kemanusiaan. Jadi Wali Songo tidak pernah melupakan manusia. Manusia bukanlah objek semata dari agama, tapi yang namanya manusia di dalam Islam, dia menjadi subjek. Manusialah yang dimuliakan. Laqad karramna bani Adam. Sungguh aku muliakan Bani Adam. Ini adalah Al-Quran. Maka ketika ada ajaran-ajaran Islam, semua ajarannya ajaran-ajaran yang bukan hanya menjadikan manusia itu sebagai bagaimana dia menyembah pada Allah, tetapi diatur bagaimana dirinya berhubungan sesama manusia untuk saling sayang menyayangi, untuk saling hormat menghormati. Ajaran Sunan Derajat disebut dengan Pepeli Pitu. Pertama yang diajarkan oleh Sunan Derajat adalah mangun rasa tiasing sesomo, mangun rasa tiasing sesomo, membangun cinta kepada sesama. Ini adalah ajaran Sunan Derajat. Cinta itu penting, saudara. Hidup harus penuh saling cinta. Beda partai tapi saling mencinta.
istrinya ngedukung Ganjar, suaminya ngedukung Prabowo, tapi tetap tidurnya bareng, betul? Yang satu milihnya PDI, yang satu milihnya PKB misal, tetapi satu dua berbeda dalam pilihan, tetapi dalam ke-NU-an sama. Ini kita cari persamaan-persamaan, jangan cari perbedaan-perbedaan. Kalau hidup kita selalu mencari titik temu common platform, maka akan terjalin muara rasa. Muara rasa adalah titik cinta, di mana sebenarnya manusia semuanya mendambakan kebahagiaan, semua manusia sebenarnya mendambakan kedamaian. Inilah abad kedua Nahdlatul Ulama, bagaimana Nahdlatul Ulama bukan hanya berkiprah untuk bangsa Indonesia hari ini menjaga ketentraman dan kedamaian yang ada, tapi bagaimana sekarang Indonesia dibawa oleh Nahdlatul Ulama untuk menjadi role model kedamaian untuk diberikan kepada dunia semesta. Ini adalah visi daripada Ketua Umum kita untuk menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, di mana bagaimana Nahdlatul Ulama dapat berperan di tengah-tengah dunia di dalam menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kita yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, 700 suku, 1.400 bahasa, 17.000 pulau, kita dipisahkan oleh lautan, tapi alhamdulillah 70 tahun lebih kita sudah bisa hidup damai, kita sudah bisa hidup sentosa tanpa ada hal-hal yang dapat memisahkan keindonesiaan kita, tanpa ada hal-hal yang dapat memisahkan kenusantaraan kita. Dari Sabang sampai Merauke saling cinta mencintai dalam Bhinneka Tunggal Ika, satu common platform yaitu Pancasila, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ajaran Sunan Kudus bagaimana? Di Kudus itu mayoritas waktu Sunan Kudus ada di Kudus itu Islam, tapi masih ada saudara-saudara kita yang Hindu yang sangat menghormati sapi. Maka kata Sunan Kudus, wahai umat Islam, jangan menyembelih sapi di Kudus karena saudara-saudara kita menghormati binatang sapi. Ini adalah tenggang rasa tepo selir, diajarkan harmonisasi dari toleransi. Inilah Islam wasatiyah yang kemudian diwarisi oleh Nahdlatul, maka orang yang tahu sejarah Wali Songo dengan gerak-gerik ulama-ulama Nahdlatul Ulama hari ini akan langsung paham, ini adalah persis seperti dulu bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Jawa dan seluruh Nusantara dengan cinta kasih tepos liro tenggang roso. Belum lagi Sunan Ampel. Kenal Sunan Ampel? Bu, kenal Sunan Ampel? Sunan Ampel tuh kira-kira mukanya kayak saya begini kali, karena saya masih ada dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu kita mengenalnya cuma waliullah, keramatnya luar biasa. Tapi bu, beliau bukan hanya seorang kiai, beliau bukan hanya seorang wali yang zahir karomahnya, tapi beliau adalah seorang insinyur pertanian. Hari ini kita tahu bagaimana caranya itu membuat pupuk-pupuk yang baik dari kotoran-kotoran hewan. Itu dulu
diajarkan oleh Sunan Ampel kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid Sunan Ampel bukan hanya ngaji kitab Fathul Qorib, bukan hanya ngaji kitab Fathul Mu'in, bukan hanya ngaji kitab Fathul Wahhab, bukan hanya ngaji Ibnu Katsir, tapi juga mengaji ilmu-ilmu pertanian. Bahkan Sunan Ampel dapat menemukan bagaimana caranya menyusun tanaman. Jadi satu tanaman jangan dibiarkan ada tanah itu yang kosong ditumpang dengan tanaman lain, itu sudah diajarkan oleh Sunan Ampel. Ini adalah nilai-nilai ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh wali-wali Songo, yang dengan itu budaya-budaya Indonesia merasa nyaman dengan Islam yang kemudian datang. Islam datang tidak menjadi ancaman bagi kenusantaraan. Islam datang tidak bisa menjadi ancaman bagi kejawaan. Islam datang tidak menjadi ancaman bagi kesundaan. Islam datang tidak menjadi ancaman bagi keacehan, bagi keriauan, bagi kejambian, bagi kesulawesian, bagi kekalimantanan, bagi kemalukuan, bagi kepapuaan, bagi seluruhnya. Islam datang dengan ajarannya yang universal, ajaran langit. Tetapi juga ajaran Islam itu bisa dibawa membumi, berbaur bersama kebudayaan-kebudayaan yang toleratif dengan ajaran-ajaran Islam. Kecuali ajaran itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu sudah tidak bisa ditoleransi. Misal ada sebuah kampung itu budayanya minum-minuman. Wah, katanya kalau Islam datang minum-minuman jalan terus, nggak bisa. Karena minum-minuman itu kalau minumannya mengandung alkohol haram. Caranya bagaimana? Dulunya minum minuman anggur, ganti minumnya Coca-Cola, ganti minumnya limun, minumnya lahang. Itu caranya. Tetapi dalam prinsipnya secara garis besar Islam sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan, dan itu fakta, bisa diterjemahkan, diaplikasikan, diimplementasikan oleh leluhur kita wali sanga. Kalau orang Seragen bilang wali songo. Kalau saya orang Banten ngomongnya Jawa, tapi Jawanya sudah mangap aja maunya, nggak mau mancus begitu tuh. Lah sekarang ada orang datang ajarannya beda dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo mengatakan bahwa manusia seluruhnya bagaikan jari-jari sisir, sama semuanya di hadapan Allah, kecuali dengan takwanya. Siapa saja bisa menjadi yang paling takwa, tidak melihat dia anak raja, tidak melihat dia anak tumenggung, tidak melihat dia anak menteri, tidak melihat dia anak bupati, tidak bisa melihat dia anak camat, tidak bisa melihat dia itu anak kiai. Semuanya, siapa yang mau jadi kiai, dia bisa jadi kiai. Siapa yang mau jadi bupati, dia bisa jadi bupati. Siapa yang mau jadi gubernur, dia bisa jadi gubernur. Siapa yang mau jadi presiden, dia bisa jadi presiden, tapi harus punya partai. Yang mau jadi presiden nggak punya partai gimana? Siapa saja bisa menjadi apapun. Makanya ajaran demokrasi ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran daripada Wali Songo. Negara kesatuan kita ini jangan sampai hilang. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu lagi, ibu-ibu. Enak ibu-ibu bisa hadir acara semacam ini di Seragen. Orang Banten bisa maulidan di Banten. Orang Maluku bisa maulidan Maluku. Di negara-negara lain yang mayoritas Islam, tidak seperti di negara kita
yang kita bebas menjalankan aktivitas keagamaan yang tidak bertentangan dengan agama itu sendiri dan yang tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Tapi di negara lain, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa negara itu mengatur agama. Kalau agama masyarakat tidak sesuai dengan agama negara, maka aktivitas keagamaan masyarakat itu akan terkendala, bahkan sampai dilarang. Kenapa? Karena negara mengatur urusan agama. Di Indonesia ini agama bukan diatur, tapi agama dilindungi oleh negara. Ini lebih hebat daripada daripada syariat Islam. Silakan orang Seragen menerjemahkan keislamannya sesempurna mungkin, dilindungi oleh negara. Bukan kemudian negara mengatur agama, kemudian ketika ada paham keagamaan yang berbeda dengan paham keagamaan negara, itu akan dipersulit, akan dilarang seperti di negara lainnya. Jangan sampai Indonesia yang sudah maju ini di dalam demokrasi, di dalam ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama, negara kesatuan semacam Indonesia ini adalah daulatun syar'iyyatun, daulah yang sudah mengandung syariat, daulah yang sudah sesuai dengan syariat agama Makanya ada ajakan-ajakan, ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa manusia dilihat dari keturunannya. Kalau kalian orang Jawa itu kalah mulia dengan kami, karena kami adalah keturunan para nabi. Turunan nabi apa? Setelah diperiksa, palsu nasabnya. Dia mendoktrin kita harus patuh, harus nurut, harus menghormati keturunan nabi. Setelah dia mendoktrin kita harus mencintai, harus mematuhi daripada keturunan nabi. Walaupun dia mabok, dia tetap mempunyai darah nabi. Walaupun dia tidak sholat, dia tetap zatnya mulia. Kemudian dia tiba-tiba ngaku sebagai turunan nabi itu. Jadi dia ketika memberikan ajaran kita untuk menyayangi Rasulullah, menyayangi keluarga Rasulullah, menyayangi keturunan Rasulullah, dia ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan menganggap yang lainnya tidak ada keturunan Rasulullah selain dia sendiri dan keluarganya. Setelah saya periksa, nasabnya enggak nyambung. Setelah saya periksa, nasabnya palsu. Ternyata Wali Songo lah yang nyata-nyata sebagai keturunan Rasulullah, dan mereka tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, dan anak cucunya sampai sekarang tidak pernah merasa lebih tinggi dari selain mereka dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Sunda, dengan orang-orang Nusantara. Mereka menghormati orang Nusantara melebihi mereka menghormati diri dan keluarga mereka. Mereka mencintai orang-orang Nusantara, menyanjungnya, meninggikannya melebihi mereka menyanjung dan meninggikan mereka dan keluarga mereka. Ini adalah ajaran-ajaran wali. Dan ajaran-ajaran inilah yang terbaik untuk umat Islam Indonesia. Mereka mengaku keturunan Nabi dari jalur Al-Husaini. Saya lihat di kitab ini namanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, karangan Imam Al-Fakhrur Razi.
ulama abad 600 Masehi. Beliau wafat 606 bukan 6 Masehi, 6 Hijriah. Beliau wafat 606 Hijriah. Beliau menulis kitab ini tahun 597 Hijriah. Ini kitab tentang catatan para keturunan-keturunan Nabi. Keturunan-keturunan Nabi itu dicatat sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian setiap masa keturunan Nabi itu dicatat. Sampai sekarang keturunan Nabi dicatat. Dan keluarga Ba'lawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu katanya dari jalur Ahmad bin Isa. Kata mereka, mereka keturunan daripada Ahmad bin Isa dari anaknya yang namanya Ubaidillah. Saya lihat di kitab-kitab abad 9 ke bawah, abad 9 Hijriah, ada Umdatut Talib Al-Kubra karya Ibnu Ainabah. Tidak ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di kitab abad 8 As-Sabatul Musan dilihat apakah ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak ada. Di dalam kitab Asili abad ke-8 juga tidak ada. Di abad ke-7 tidak ada. Di abad ke-6 ini yang saya bawa karena kecil. Kalau Umdatul Kubra kegedean. Kitab yang lainnya Umdatul Tahdhibul Ansab kegedean. Ini sedang dibawanya enak. Maka saya bawa ini. Mereka katanya keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kan sering tuh kita lihat pembela mereka menyebutkan ini ada kitabnya. Kitab Tabaqatul Khawas menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Betul, tapi itu kitabnya abad ke-10, abad ke-9, abad ke-11, abad ke-12. Jadi semuanya di atas abad ke-9 Hijriah. Kenapa adanya dimulai abad 9 Hijriah, abad 10, abad 11, abad 12, abad 13 sampai sekarang? Karena baru mengakunya di abad 9. Sedangkan yang diaku Ahmad bin Isa ini adanya di abad keempat. Ahmad bin Isa di dalam kitab ini, lihat yang punya nanti di rumah, pada halaman ke-100 saya sudah tengerin ini. Pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin bin Rayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubaid. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Lalu mereka membawa kitab abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11. Bagaimana orang yang ada di abad ke-4 kemudian dicari saksinya di abad ke-9, ke-10, ke-11. Orangnya adanya di abad ke-4. Nah, ini kitab yang paling dekat yang menyebutkan anaknya secara lengkap. Adanya di abad ke-6. Apabila permasalahan fikih
antara satu kitab dengan kitab yang lainnya berbeda, maka silahkan semuanya untuk dicari tarjihnya. Yang dijadikan dalil adalah penguatnya, murajihnya. Apakah pendapat ini ada murajih ataukah tidak? Apakah pendapat yang satunya ada murajih ataukah tidak? Bukan dilihat dari tahunnya. Kalau masalah fikih tidak dilihat dari tahunnya. Oh, ini tahunnya tua, karangan Imam Syafi'i berarti harus dipegang. Tidak. Oh, ini tahunnya muda, karangan Imam Nawawi, berarti harus diabaikan. Tidak. Tapi yang dilihat adalah murajihnya. Apakah pendapat Imam Nawawi yang lebih muda ini ada dalil ataukah tidak? Apakah dia punya dalil? Kalau dia punya dalil, sedangkan Imam Syafi'i yang ada di abad ketiga tidak punya dalil, walaupun Imam Syafi'i itu adalah imam madhab, maka pendapat Imam Nawawi yang dipegang oleh ulama-ulama kita zaman sekarang. Kenapa? Wah, itu kelalat nanti. Kita harus mengikuti ulama dulu. Kalau kita mengikuti ulama dulu, kita harus mengikuti Imam Syafi'i. Tidak boleh mengikuti Imam Nawawi. Imam Nawawi nanti mempunyai guru-guru yang sampai kepada Imam Syafi'i. Tapi banyak dari pendapat-pendapat Imam Nawawi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i.